Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Refli Harun kegirangan, Caimin dan Anies Baswedan ke Petamburan, sowan kepada Rizik Syihab. Katanya persatuan umat Islam. Awas, bakal ada yang gerah, yang tidak mau umat Islam bersatu. Sudah basi narasi-narasi kayak itu ya. Coba kita dengarkan dulu sama-sama dan kita nanti akan tanggapi pelan-pelan biar paham siapa yang sebetulnya memecah belah dan siapa yang sebetulnya tidak mau umat Islam bersatu. Ya, kita coba dengarkan sama-sama, oke? Dan alhamdulillah saya masih bisa melihat Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar datang ke Petamburan. This is the first time bagi PKB dan Muhaimin Iskandar datang ke Petamburan. Jadi saya berbahagia karena saya menganggap nggak ada perbedaan prinsipil ya, antara pemeluk Islam di Indonesia. Perbedaan hanyalah karena orientasi politik. Begitu orientasi politiknya sama, ternyata so easy untuk menyatukan, mempertemukan pihak-pihak yang selama ini dianggap saling bertentangan. Pasti ada yang gerah, ada yang tidak suka melihat cikal bakal persatuan Islam seperti ini. Padahal kita harapkan bahwa Islam bersatu di Indonesia bukan sebagai sebuah ancaman, tapi sebagai sebuah kekuatan, sokoguru bangsa ini. Dan kita tidak mungkin mengekskluding ya, menafikan peran kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana terus mengembangkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam bagi semesta alam ya, bukan Islam-Islam yang lain. Nah, ini yang paling penting sobat era sekalian. Saya sampai dibisiki ya oleh seseorang yang berada di lingkaran dekat Habib Rizik, katanya wah ini baru pertama kali PKB datang ke sini. Good ya. Artinya sebenarnya tidak ada perbedaan apa-apa. Selama ini perbedaan hanya pada pihak-pihak yang ingin membelah-belah kekuatan Islam. Sekali lagi, Islam rahmatan lil alamin. Dan Caimin atau Gus Imin atau Muhaimin Iskandar sudah pernah menjamin katanya di tangan PKB tidak mungkin Islam menjadi radikal ya. Dan memang tidak ada juga radikal-radikal. Itu kan hanya framing, hanya statement yang dicapkan oleh kelompok lain, entah oleh siapa yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau melihat persatuan Islam di Indonesia. Selalu ingin memecah belahnya karena kepentingan-kepentingan politik sesat. Nah, mudah-mudahan ya PKB, NU, Muhammadiyah dan institusi Islam lainnya, PKS juga bisa bersatu ya dalam kerangka Islam sebagai rahmatan lil alamin. Beda capres tidak apa-apa, tapi mereka jangan lupa bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin dan Islam di Indonesia harus menjadi tiang penyanggah negara kesatuan Republik Indonesia. Harus menjadi penyanggah negara Pancasila ya, yaitu negara yang tidak menafikan peran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan personal maupun berbangsa dan bernegara. Banyak pihak yang ingin meminggirkan agama dalam kehidupan politik. Seolah-olah dia berpikir bahwa politik itu hanyalah perkara bagaimana kenikmatan duniawi. No. Politik itu sedapat mungkin membawa orang ke surga sebanyak mungkin ya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, mudah-mudahan ini hal yang baik ya. Kita ingin melihat bahwa kita tidak malu mengungkapkan jati diri keislaman kita, tapi kita juga sekaligus menjadi orang yang toleran. Oke, jelas. Pertama, kita pelan-pelan ya biar paham. PKB Caimin baru pertama kali ke Petamburan. Berarti alasannya hanya satu, adalah politik. Artinya tidak ada perbedaan secara prinsip urusan agama. Ya, saya paham tuh. Kalau Anda Pak Refli mengakui bahwa tidak ada perbedaan secara prinsip, maka Anda harus mengajari junjungan Anda itu dan kawan-kawannya. Jangan sampai para mereka semua menganggap
bahwa orang di luar daripada mereka, apalagi yang beda pilihan politik dengan mereka, dikatakan munafik. Ya, sekali lagi, Anda ajari itu mereka-mereka ya, junjungan Anda sekalian. Kalau memang tidak ada perbedaan secara prinsip di tubuh orang-orang Islam, maka bila ada kelompok Anda yang berbeda pilihan politik dengan yang lain, maka jangan kau katakan sebagai seorang munafik. Bahasa itu bahasa akidah loh, berbahaya. Kenapa seperti itu? Karena Anda mengakui bahwa tidak ada nih perbedaan secara prinsip ya, sama aja artinya. Yang beda hanya orientasi politik. Tanya kepada teman-teman kawan-kawan Anda. Lihat Pilkada DKI Jakarta yang kentara, bagaimana kelompok itu, kawan-kawan Anda, guru-guru Anda, junjungan-junjungan Anda itu seenaknya memunafikkan orang lain yang berbeda pilihan politik dengan mereka. Jadi siapa yang memecah belah? Siapa yang tidak mau umat Islam bersatu? Kalau hanya perbedaan urusan politik, perbedaan pilihan politik, maka jangan pakai bahasa akidah untuk menstempel orang yang berbeda pilihan politik dengan Anda tuh, dengan kalian. Dan itu yang kita namakan sebagai politik identitas, yang nggak boleh. Kalau mengkritik berbeda ya silahkan aja mengkritik. Mending bahasa goblok, mending bahasa tolol daripada bahasa musyrik, daripada bahasa munafik. Karena itu bahasa-bahasa akidah. Mending bahasa kadrun daripada bahasa-bahasa munafik. Masjid ini tidak menerima, tidak menyolatkan pendukung Ahok, penista agama, karena munafik. Apa itu? Kepentingan politik, lalu diseret paksa memakai narasi agama. Nah ini yang berbahaya itu di sini Pak Repli. Anda ajari itu bahasa persatuan. Kalau hanya perbedaannya biasa aja, tidak ada yang prinsip, jangan gitu dong ngomongnya. Biasa aja mengkritik ya mengkritik, jangan pakai bahasa-bahasa stempel-stempel agama, stempel-stempel akidah. Sebagaimanapun kita garangnya mengkritik junjungan-junjungan ente Pak Repli, kita nggak pernah menggunakan bahasa-bahasa akidah. Ya, misal itu orang sudah musyrik, nggak pernah. Ya, nggak pernah, paling banter goblok. Goblok itu bukan bahasa akidah. Ya, bahasa kasar aja. Karena untuk kemudian menstempel orang yang punya perilaku kasar gitu loh. Bukan bahasa akidah, tidak musyrik juga, biasa aja. Kalau semua orang memahami di wilayah mana bahasa itu mesti digunakan, maka itu akan selesai. Kita nggak bakalan ribut kok Pak Repli. Ingat kan bagaimana isu dulu yang kemudian dilontarkan kepada Jokowi lah. Siapa yang menggoreng? Junjungan-junjungan kalian kan. Junjungan-junjungan ente, seolah-olah orang di luar kalian itu bukan Islam. Itu masalahnya. Persatuan umat Islam. Apakah di luar kalian bukan Islam? Apakah di PDI tidak ada Islam? Apakah di mana lagi? Di Golkar tidak ada Islam? Jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang sebetulnya ini bahasa milik banyak orang. Ya udah aja persatuan antara FPI dengan PKB gitu loh. Apa susahnya? Persatuan ormas-ormas, bukan pakai bahasa umat Islam. Karena terlalu jauh jangkauannya. Di mana-mana ada umat Islamnya, bahkan di Perindo ada umat Islamnya kok. Di PDI sekalipun yang kemudian kalian tuduh PKI itu ada umat Islamnya kok. Di mana? Partai yang di dalamnya tidak ada umat Islam. PSI ada di dalamnya umat Islam kok. Jadi
Ketika Anda mengklaim persatuan umat Islam, seolah menafikan keislaman yang lain. Itu masalahnya, dan itu bahasa perlu kita gugat sama-sama. Karena nggak betul itu. Apakah satu kali lagi yang Islam hanya kelompok Anda? Kan nggak bisa dong ngeklaim seperti itu. Hanya demi kepentingan politik. Ngerti nggak? Dan satu lagi yang penting, ajari tuh junjungan-junjungan kalian untuk tidak menstempel sembarangan orang lain. Dengan stempel-stempel agama, dengan stempel-stempel akidah, hanya karena berbeda pilihan politik. Itu. Kalau seperti itu, maka akan selesai. Tidak akan ada lagi kemudian keributan. Dan satu lagi, jangan klaim-klaim seolah-olah semua umat Islam diwakili oleh kelompok kalian. Itu lagi persoalannya. Karena kalau terus kalian mengatakan sebagai seolah-olah perwakilan umat Islam, maka saya pribadi yang sama umat Islam, yang tidak merasa terwakili oleh kalian, jelas akan bersuara, akan menggugat. Karena nggak sesuai fakta. Kalian ngomong halu. Kalian memanfaatkan kebesaran umat Islam. Itu. Kalau ngomong persatuan antara FPI dengan PKB, antara misal apa gitu ormas-ormas GNPF, apalagi PA212, ya udah bisa nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan persatuan umat Islam, di NU juga nggak semuanya kok dukung dia. Apalagi secara mayoritas orang NU nggak dukung kan. Ya artinya kan ini perbedaan politik, nggak apa-apa kan, bukan perbedaan prinsipil. Ya udah, nggak apa-apa, bukan perbedaan prinsip, perbedaan pilihan politik. Maka ketika ada faktanya berbeda pilihan politik umat Islam, jangan kau katakan sebagai seolah-olah hanya perwakilan umat Islam milik kalian. Jangan pakai bahasa umat Islam bersatu dan orang lain yang berbeda bagaimana. Ngerti nggak? Begitu dong, fair dong. Paham ya? Stop lah, itu kebiasaan buruk kayak gitu tuh. Kebiasaan buruk, ubah tuh. Cara penggunaan kalimatnya ubah. Ya. Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.